Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Novan Agil Wahyu, NPM S1INO18077. Baiklah, di sini saya akan membuat sebuah video tentang review jurnal yang berjudul Pemetaan Kondisi Terumbu Karang Menggunakan Citra Satelit di Pulau Matahura, Kabupaten Wakatobi. Selamat menyaksikan. Baiklah, saya akan menyampaikan review jurnal yang berjudul Pemetaan Kondisi Terumbu Karang Menggunakan Citra Satelit di Pulau Matahura, Kabupaten Wakatobi, yang ditulis oleh Ladidi, Halili, dan Ratnadi Hapalupi dalam Jurnal Manajemen Sumber Daya Perairan. Langsung saja kita masuk di pendahuluan. Kabupaten Wakatobi merupakan daerah pulau yang memiliki potensi pesisir dan laut yang sangat besar dengan luas wilayah 1.390 hektar dari 97% lautan dan 3% daratan. Terletak di pusat Coral Triangle atau biasa disebut segitiga karang dunia. Wakatobi memiliki terumbu karang seluas 64.553,8 hektar are. Merupakan kawasan yang sangat potensial bagi perkembangbiakan berbagai spesies ikan serta hewan laut lainnya, menurut Rudianto dan Santoso tahun 2008. Latar belakang penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kondisi terumbu karang yang ada di perairan Wakatobi, karena pada perairan ini sering dijadikan daerah penangkapan ikan oleh nelayan setempat. Juga diketahui bahwa alat tangkap yang mereka gunakan itu seperti peledak atau pembius dengan menggunakan cyanida. Nah, sehingga alat tangkap ini bisa merusak ekosistem terumbu karang. Nah, jadi untuk mengatasi masalah tersebut perlu adanya data atau informasi mengenai pemetaan terumbu karang. Sebelum kita masuk terlebih jauh, mungkin teman-teman di sini akan bertanya, apa sih terumbu karang? Terumbu karang adalah sekumpulan hewan karang bersimbiosis dengan sejenis tumbuhan alga yang disebut dengan zooxantel. Terumbu karang termasuk dalam jenis filum Cnidaria kelas Anthozoa yang memiliki tentakel. Kelas Anthozoa tersebut terdiri dari dua subkelas, yaitu Hexoralia atau Zoantharia dan Octocoralia. Yang keduanya dibedakan secara asal-usul morfologi dan fisiologi. Dalam penelitian ini dilakukan di Pulau Matahura, Kabupaten Wakatobi selama periode bulan Mei sampai Juni 2017. Untuk lokasi penelitian itu bisa dilihat pada gambar yang ada di layar. Dan metode yang dipakai adalah metode survei lapangan serta pengamatan menggunakan citra satelit. Dalam hal ini, pengambilan data itu dilakukan dengan menggunakan citra satelit Landsat 8 yang diakuisisi pada 19 November 2014. Penelitian ini juga dilakukan dengan 3 tahapan, yaitu pemetaan terumbu karang menggunakan software AirMapper 6.4 ArcGIS 10.3 dengan transformasi algoritma Lizenga dengan metode unsupervised classification untuk proses klasifikasi. Survei lapangan menggunakan line intercept transect untuk mengamati kondisi terumbu karang. Uji akurasi citra yaitu dilakukan dengan metode confusion metric. Berikut adalah hasil dari penelitian yang mana didapat dari survei lapangan. Gambar pada layar yang sedang ditampilkan ini merupakan peta sebaran terumbu karang perairan Pulau Matahura. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil pengamatan kondisi tutupan terumbu karang di perairan Matahura, yaitu diperoleh presentasi tutupan karang hidup pada kedalam 3 meter berkisar antara 20,16 sampai dengan 63,66%. Bisa dilihat pada tabel 2. Presentasi tutupan karang hidup tertinggi pada kedalam 3 meter diperoleh pada stasiun 4 sebesar 63,66%. Sedangkan persentase tutupan karang hidup terendah diperoleh pada stasiun 1 dengan persentase sebesar 20,16%. Persentase penutupan karang hidup pada kedalaman 10 meter berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan berkisar antara 50,86 sampai dengan 79,71%. Itu bisa dilihat pada tabel 3 tadi.
Persentase tutupan karang hidup tertinggi pada kedalaman 10 meter diperoleh pada stasiun 1, yaitu sebesar 79,71%. Sedangkan persentase tutupan karang hidup terendah didapatkan pada stasiun 4, yaitu sebesar 50,86%. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan ulasan dari review jurnal yang telah saya sampaikan tadi. Dengan luas karang hidup sebesar 8,523 hektar are dan luas karang mati seluas 6,752 hektar are serta luas keseluruhan terumbu karang di perairan Pulau Matahora yaitu sebesar 15.275 hektar are. Jadi dapat dikatakan kondisi terumbu karang di perairan Pulau Matahora secara umum masih tergolong dalam kondisi sedang baik. Hasil pengukuran kondisi kualitas perairan Pulau Matahora masih dalam kisaran normal dan optimal bagi keberlangsungan hidup terumbu karang di perairan Pulau Matahora tersebut. Kelebihan jurnal yang saya review kali ini adalah penelitian ini menggunakan satelit sehingga dapat mempermudah dalam melakukan penelitian untuk memetakan secara langsung kondisi terumbu karang yang ada di perairan tersebut. Kedua, pada jurnal ini data yang dimiliki itu cukup akurat karena dia tidak hanya mengandalkan data yang diperoleh dari citra, tetapi dia juga melakukan survei langsung ke lapangan. Yang ketiga yaitu bahasa yang digunakan cukup jelas sehingga pembaca mudah untuk memahami kalimat-kalimat yang ada pada jurnal tersebut. Akan tetapi kekurangan pada jurnal ini yaitu penggunaan tanda baca yang masih kurang rapi, sehingga terkadang pembaca itu dibuatnya bingung dengan tanda baca yang kurang rapi peletakannya.